Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Dasar Dasar Manajemen Prodi Akuntansi Syariah IAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Kami akan memperkenalkan diri. Saya Andika Priyanto Wibowo. Saya Ainun Hasana. Dan saya Nisa Almeida. Kami akan menjelaskan sedikit materi tentang sejarah revolusi dan teori-teori manajemen. Berikut penjelasannya. Yang pertama, sejarah revolusi manajemen. Sejarah revolusi manajemen itu ada 3 aliran atau mazhab. Yang pertama, mazhab klasik. Yang kedua, mazhab perilaku. Yang ketiga, mazhab ilmu manajemen. Mazhab klasik dibagi menjadi 2, yaitu klasik pertama dan klasik kedua. Mazhab klasik pertama yaitu tokohnya Robert Owen, Charles, Frederick W. Taylor, Henry, dan pasangan Gilbert. Yang pertama, Robert Owen. Pendapatnya bahwa dengan memperbaiki kondisi pekerja, maka produksi dan keuntungan dengan sendirinya akan meningkat. Bahwa pekerja merupakan investasi yang paling menguntungkan. Ia melakukan tindakan dengan membangun perumahan yang baik untuk para pekerja, membuka toko di perusahaan untuk keperluan karyawannya, mengurangi jam kerja dari 13 jam kerja per hari menjadi 10,5 jam kerja per hari, menaikkan syarat umur pekerja anak-anak dari 5 atau 6 tahun menjadi 10 tahun. Selanjutnya, Charles. Ia menganjurkan bahwa setiap pekerjaan dalam pabrik harus dipecah sehingga berbagai keterampilan yang terlibat dapat dipisahkan. Setiap pekerja dididik dalam satu keterampilan khusus dan harus bertanggung jawab hanya pada sebagian dari keseluruhan proses. Akibat anjurannya adalah dapat meningkatkan keterampilan dan menambah efisiensi kerja karena proses pengulangan kerja yang terus-menerus. Kemudian, Frederick. Prinsip-prinsip Taylor dengan pendekatan manajemen ilmiah, yaitu dengan jalan mengganti cara kerja tradisional dengan cara ilmiah, mengganti cara kerja kelompok yang tidak teratur menjadi tindakan yang harmonis, mengusahakan adanya kerjasama dalam kelompok, mengganti prinsip kerja untuk mencapai hasil yang terbatas menjadi bekerja untuk mencapai hasil yang maksimal, serta mengembangkan pekerja untuk mencapai kemakmuran bersama antara manajemen dan pekerja. Kemudian, Henry. Jen menyempurnakan gagasan Owen mengenai penilaian terhadap pekerja. Setiap kemajuan pekerja yang memenuhi standar dicatat pada kartu pribadi warna hitam, dan yang di bawah standar dicatat pada kartu warna merah. Ia juga memperkenalkan sistem baru untuk menggambarkan jadwal produksi yang kini terkenal disebut skema Jen atau Jen-Chen. Selanjutnya, pasangan Gilbert. Suami istri Gilbert mengembangkan suatu rencana yang disebut Three Position Plan atau rencana 3 kedudukan, yaitu rencana untuk kenaikan jabatan sebagai program pengembangan karyawan dan pendorong semangat kerja. Pada saat yang sama, setiap pekerja harus bekerja dengan baik, bersiap-siap untuk memegang jabatan yang lebih tinggi dan melatih penggantinya. Selanjutnya adalah penjelasan mazhab klasik kedua. Pengembang dari teori klasik ini adalah Henry Fayol. Henry Fayol memulainya dengan membagi perusahaan menjadi 6 aktivitas yang saling bergantung, yaitu pertama, fungsi teknis, yaitu memproduksi dan membuat produk. Yang kedua, fungsi komersial, yaitu membeli dan menjual produk. Yang ketiga, fungsi finansial, yaitu memperoleh dan menggunakan modal. Yang keempat, fungsi keamanan, yaitu melindungi para bawahan dan aktiva perusahaan. Yang kelima, fungsi akuntansi, yaitu mencatat dan mengecek biaya, keuntungan, dan utang-utang, menyiapkan neraca, serta menghimpun statistik. Yang keenam, yaitu fungsi manajerial. Pertama, perencanaan, kedua, pengorganisasian, ketiga, pengomandoan, keempat, pengkoordinasian, dan yang kelima, pengendalian. Setelah membahas mazhab klasik, berikutnya yang akan kami bahas yakni mazhab perilaku. Mazhab ini diungkapkan oleh beberapa pakar, yaitu pertama, Hugo Mansterberg. Dalam bukunya Psychology and Industrial Efficiency dikemukakan bahwa peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menemukan orang terbaik. Kedua, menciptakan pekerjaan yang terbaik. Yang ketiga, menggunakan pengaruh psikologis yang disebut pengaruh yang paling mungkin untuk memotivasi para bawahan. Yang kedua yaitu Elton Mayo. Para bawahan akan bekerja lebih keras apabila mereka yakin bahwa manajemen memikirkan tentang kesejahteraan mereka dan para penyelia memberikan perhatian khusus kepadanya.
Kesimpulan lain yang dikemukakan bahwa kelompok kerja informal atau lingkungan sosial bawahan memiliki pengaruh yang besar terhadap produktivitas. Dan yang terakhir yaitu mazhab ilmu manajemen. Munculnya mazhab manajemen dilatar belakangi oleh lahirnya riset operasi atau Operation Research atau OR yang dibentuk pemerintah Inggris untuk menghadapi sejumlah permasalahan baru yang rumit dalam peperangan yang harus dipecahkannya pada permulaan Perang Dunia Kedua. Namun, dengan usainya perang, maka Operation Research diaplikasikan dalam menghadapi permasalahan industri, sehingga teknologi industri mulai digunakan. Lambat laun, ahli spesialis Operation Research seringkali dipanggil untuk membantu para manajer dalam memecahkan permasalahan yang sering dihadapi. Teknik ilmu manajemen diaplikasikan dalam aktivitas yang amat luas, misalnya penganggaran modal, penjadwalan produksi, perencanaan program pengembangan bawahan, dan pengembangan strategi produk. Selanjutnya kita membahas tentang teori manajemen yang meliputi definisi manajemen, kaidah manajemen, fungsi manajemen, dan proses manajemen. Definisi manajemen. Manajemen adalah proses pelaksanaan pencapaian tujuan tertentu yang diselenggarakan dengan pengendalian. Menurut buku Encyclopedia of Social Science, manajemen adalah pencapaian yang sudah ditentukan sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang lain. Menurut George Terry. Selanjutnya adalah kaidah manajemen. Menurut Hughes menyebutkan 22 kaidah manajemen, tetapi di sini kita menyebutkan hanya beberapa saja, yaitu kesatuan pemerintah, rentangan kendali, keseragaman, pendelegasian, perencanaan, penyusunan kebijaksanaan, fungsi staf, keseimbangan, koordinasi, tanggung jawab dan wewenang, keputusan, standarisasi, pengendalian, kepemimpinan, keluasan, dan fakta. Yang selanjutnya adalah fungsi manajemen. Menurut Henry Fayol, fungsi manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, dan pengendalian. Yang terakhir adalah proses manajemen. Sejak Fayol, adanya kaidah-kaidah manajemen yang selanjutnya dikembangkan oleh Urwig dan ahlinya, maka kita sekarang mengenal adanya 7 proses utama daripada manajemen, yakni peramalan, perencanaan, pengorganisasian, memotivasi atau memerintah, pengendalian, pengkoordinasian, dan komunikasi. Peramalan biasanya menjadi hak istimewa Dewan Direktur, meskipun peramalan juga dapat merupakan keputusan setiap level pimpinan. Peramalan ini akan meliputi berbagai kegiatan, yakni interpretasi tujuan perusahaan, penentuan garis-garis besar tindakan pencapaian tujuan, formulasi kebijakan, dan lain-lain. Yang kedua, perencanaan. Perencanaan merupakan aspek administrasi yang bersifat khusus, dan keberhasilan perencanaan ini sangat bergantung pada standar dan informasi yang akurat. Agar perencanaan ini berdaya guna, perencanaan harus sederhana, luas, berimbang, didasarkan pada standar-standar yang akurat hasil observasi dan pencatatan sistematis. Yang ketiga, pengorganisasian. Salah satu tugas pokok kegiatan mengorganisasi adalah menyeleksi orang-orang yang akan melaksanakan rencana itu. Yang keempat, memotivasi atau memerintah. Proses peramalan, perencanaan, pengorganisasian akan menjadi kurang berarti tanpa dukungan proses memotivasi. Memotivasi merupakan proses sosial dan merupakan fungsi pimpinan dalam membentuk moral pekerja, memberikan inspirasi para bawahan untuk tetap setia pada pimpinan, dan membentuk iklim emosi yang tepat dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepada kelompok kerja. Yang kelima, pengendalian. Proses pengendalian adalah kegiatan membandingkan antara keadaan pelaksanaan dengan standar-standar yang telah direncanakan, mengadakan koreksi jika mana perlu, dan melakukan pencatatan akan hasil-hasil yang diperoleh guna penyediaan data bagi perencanaan yang akan datang. Yang keenam, pengkoordinasian. Koordinasi merupakan proses mempersatukan berbagai kegiatan sebagai akibat proses spesialisasi dan menyeimbangkan pemakaian sumber-sumber serta aktivitas sehingga dicapai keharmonisan pada setiap tindakan. Tujuan pengkoordinasian adalah mencegah adanya aktivitas yang menyimpang dari kerangka kerja organisasi dan untuk menjamin adanya kesatuan tindakan pencapaian tujuan. Yang terakhir adalah komunikasi.
Komunikasi adalah alat yang dipakai pimpinan untuk mengetahui ramalan dan usaha-usaha yang diperlukan. Itu tadi sedikit penjelasan dari kami. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan video kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan dalam video ini, kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.